Banyak orang mengenal namanya, tapi sedikit sekali yang tahu tentang kedalaman nilai serta wujud asli dari pusakanya. Keris Pusaka Nogososro. Salah satu pusaka legendaris yang sangat populer, bahkan di telinga mereka yang tidak begitu akrab dengan budaya keris dan Tosan Aji sekalipun. Dan kali ini, pusaka yang sangat spesial dan banyak dikenal ini akan kami paparkan. Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini memiliki busana yang begitu anggun. Ia memakai warangka model ladrang Surakarta, dari bahannya itu kayu trembalo. Sedangkan gandarnya itu iras alias tanpa sambungan, bisa panjenengan pirsani. Sedangkan mendaknya itu memakai model parijoto dari bahan perak sepuh emas dengan hiasan batu inten yang menyertainya. Lalu untuk pendoknya memakai model belewah bahan perak dengan motif tatah lunglungan yang begitu rapi dan sangat teliti. Secara keseluruhan, busana pusaka ini tampil begitu wangun, sangat terlihat meriayeni, dan pastinya tutut hati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 11, Dapur Nogososro, Tinatah Emas Kamarogan, Pamor Kulit Semongko, Tangguh Mataram, Sultan Agung. Di antara begitu banyak dapur keris, Nogososro itu bisa dibilang sebagai salah satu yang paling populer dan paling melegenda. Namanya itu tak hanya dikenal di kalangan pecinta Tosan Aji, tapi juga mereka yang mungkin tidak begitu akrab dengan dunia perkerisan. Nama Nogososro itu nyaris selalu muncul ketika membicarakan keris-keris pusaka yang termasyhur. Salah satu alasan kuat mengapa keris Nogososro begitu dikenal adalah karena memang kemunculannya dalam karya sastra legendaris Nogososro dan Sabu Inten, karangan S.H. Mintarja. Roman silat ini pertama kali diterbitkan oleh Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada tahun 1966. Setelah sebelumnya itu hadir sebagai cerita bersambung di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat sejak 13 Agustus 1964. Kisah tersebut mengisahkan sebuah petualangan Maesa Jenar dalam pencariannya terhadap dua pusaka agung, yakni Nogososro dan Sabu Inten, yang memang dikisahkan hilang dari perbendaharaan istana dari Demak. Roman ini berhasil memadukan nuansa sejarah dengan mitos-mitos keris yang hidup dalam budaya masyarakat Jawa, membuat nama Nogososro semakin abadi dalam ingatan oleh banyak orang. Namun menariknya, meskipun nama dapur keris ini sangat populer, hanya sedikit orang yang benar-benar memahami seperti apa bentuk aslinya, nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, jejak historisnya, hingga keistimewaan yang membuatnya itu begitu dihormati. Nogososro itu bukan sekedar nama, melainkan lambang keagungan budaya dan spiritualitas yang hidup dalam dunia perkerisan Nusantara. Sebagai salah satu varian dapur dari keluarga naga, Nogososro memang menjadi salah satu yang paling banyak diminati dan dicari oleh para kolektor keris dan pecinta Tosan Aji. Secara pakemnya, keris ini memang memiliki ciri khas berupa ornamen kepala naga yang mempunyai mahkota, ditambah menghiasi bagian gandiknya. Dengan badan dan ekor yang menggeliat ke arah pucuk bilah itu mengikuti kelokan luknya, begitu luar biasa. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan rician lain, seperti ada seraweyan dan greneng sungsung. Lebih jauh daripada itu, di dalam keris Jawa antara mistik dan nalar, karangan Bapak Haryono Haryogurino itu menjelaskan bahwa ragam hias pada keris seringkali mengambil bentuk tumbuhan atau lunglungan. Bahkan ada hewan, pernah juga kaligrafi Arab atau Jawa, atau figur manusia seperti patung serta wayang. Untuk motif lunglungan itu kita mengenal beberapa variasi seperti lung patra, lung kembang setaman, ada lung anggrek, ada lung kroto, ada lung trate atau patma, ada juga lung kamarogan.
Sementara itu motif hewan biasanya menampilkan binatang yang dianggap memiliki kelebihan atau kekuatan simbolis seperti gajah, singa, banteng, kijang, atau bahkan menjangan. Motif kijang atau menjangan itu umumnya memang dipahatkan pada hiasan emas di bagian bawah sebungkulnya. Sedangkan hewan lainnya itu menjadi ornamen emas pada wuwungan gonjo. Pola-pola hias seperti ini memang tidak hanya memiliki fungsi secara estetis, tetapi juga mengandung makna simbolis, makna spiritual, dan bahkan sebagai sangkalan atau tanda waktu. Pada keris Nogososro bertinatah emas ini, kita bisa menyaksikan detail ornamen yang begitu memikat. Selain ornamen naganya, ia juga dihiasi dengan motif lunglungan yang ada pada pusaka ini. Ia bermotif lung Kamarogan. Menariknya lagi, pada salah satu sisi bilah, tepatnya itu di bawah sebungkul, seringkali ditemukan ornamen berbentuk kijang yang sedang menoleh ke belakang. Persis seperti ini. Kombinasi naga lunglungan dan kijang pada satu bilah pusaka bukanlah sekedar sebuah hiasan semata, tapi penuh dengan pesan filosofis dan nilai spiritual. Jika kita membicarakan soal motif tinatah, perlu sedikit kami luruskan tentang istilah Kamarogan yang seringkali banyak orang keliru dalam menggunakannya. Banyak orang menyebut keris-keris bertinatah penuh dengan ornamen seperti ini sebagai tinatah Kamarogan. Padahal Kamarogan itu merupakan salah satu jenis motif lunglungan pada ornamen tinatah keris. Sementara itu, istilah yang tepat untuk menyebut keris dengan tinatah yang hampir memenuhi seluruh bilah adalah tinatah Wedono 11. Ini merupakan istilah untuk menyebut banyaknya bidang bilah keris yang memang ditatah. Dalam tingkatan wedana, jumlah tertinggi adalah 11 bidang yang disebut dengan 11 wedana. Urutannya itu dimulai dari ada Eka Wedana, Dwi Wedana, Tri Wedana, Panca Wedana, Sapta Wedana, Nawa Wedana, hingga Dista Wedana atau 11 wedana. Maka tak heran bila banyak kalangan perkerisan itu beranggapan bahwa keris Nogososro memiliki kasta tertinggi di antara keris-keris dengan ornamen naga lainnya. Dari segi kemewahan, relief dan hiasan emas pada bilahnya menjadikan keris ini sebagai salah satu puncak karya seni tanpa keris. Tingkatan Wedono 11 menunjukkan kesempurnaan dalam tata ornamen tinatah emas pada bilahnya. Lalu dalam ensiklopedi keris karya Bapak Bambang Hasrinuksmo itu menjelaskan bahwa seperti halnya keris-keris naga lainnya, mulut naga pada naga sasra biasanya disumpal dengan sebutir emas atau batu permata. Kelaziman ini konon untuk meredam sifat ganas dan liar dari tuah keris naga tersebut. Bila dalam kondisi darurat seperti perang misalnya, sumpalan emas atau batu permata itu dilepas agar memang angsarnya kembali memancar dan menjauhkan pemiliknya dari ancaman jahat di kondisi tak menentu itu. Sedangkan Pak Basuki Teguh Yuwono dalam bukunya Keris Naga itu juga pernah menambahkan tentang makna filosofis dari mulut naga yang menggigit emas atau batu permata itu. Hal tersebut dihubungkan dengan konsep kekuasaan seorang raja. Artinya begini, bahwa ucapan raja adalah hukum yang berlaku. Seperti halnya pepatah Jawa, Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wolawali, yang artinya itu ucapan seorang pandita atau raja tidak boleh berubah-ubah atau mencela-menceli. Dalam makna simbolisnya, butiran emas atau batu permata itu melambangkan sebuah kendali atas sabda raja, bahwa setiap ucapan harus dijaga dan sekali terucap menjadi kebenaran yang tak boleh berubah. Secara filosofisnya, kata naga sendiri itu berarti ular jantan. Sebab dalam bahasa Sanskerta, ular betina itu disebut dengan Nagini. Naga adalah makhluk mitologis yang melegenda dan hampir di seluruh dunia itu mengetahuinya. Wujudnya bisa berbeda-beda sesuai budaya, kultur, dan kebiasaan masing-masing. Tetapi ada satu kesamaan yang terus dipegang, yakni naga selalu digambarkan seperti ular yang memiliki kekuatan supranatural. Sedangkan untuk sasra berasal dari kata sahasra dalam bahasa Sanskerta yang berarti itu 1000. Dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Demak itu diceritakan bahwa keris Nogososro yang bernama Kiai Segoro Wedang itu merupakan perpaduan dari 1000 pusaka Majapahit yang memang sengaja ditempa untuk menggantikan Kiai Condong Campur.
Pembuatan keris ini diharapkan mampu meredam 1000 macam bencana dan pemberontakan yang kala itu mulai menggerogoti Majapahit. Menariknya lagi, dalam budaya Jawa itu istilah 1000 kerap digunakan bukan untuk angka pasti, melainkan sebagai ungkapan jumlah yang sangat banyak namun masih bisa dibayangkan akal. Misalnya istilah dari Bolo Sewu atau pasukan sebanyak 1000 untuk menggambarkan bala tentara yang begitu besar. Atau ungkapan widodari cacah sewune kurang siji. Hal ini untuk menyebut bidadari yang jumlahnya itu sangat banyak. Ungkapan 1000 ini menjadi simbol betapa agungnya sesuatu, bukan semata-mata angka matematis. Dalam pemahaman filsafat Jawa, kata sewu atau ewu sering dihubungkan dengan istilah awu atau abu, yang memiliki makna kembali ke asal yang di dalam ajaran Jawa dikenal sebagai sangkan paraning dumadi. Secara harafiahnya, sangkan berarti asal, paran itu berarti tujuan, sedangkan dumadi berarti segala hal yang diciptakan. Mengingat sangkan parani dumadi adalah cara manusia untuk selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta. Dalam ajaran makrifat Jawa, kematian itu memang bukanlah akhir yang begitu menakutkan, melainkan pulang kepada asal mula keberadaan. Sebuah perjalanan spiritual yang membahagiakan bahkan menuju asal muasal dari Sang Pencipta. Begitulah keris naga sasra, ternyata bukan sekedar pusaka. Ia hidup dalam simbol, hidup dalam lambang kebesaran, manifestasi kekuasaan, pengingat akan pencipta, sekaligus penjaga spiritual yang menyimpan warisan budaya Nusantara bahkan dalam setiap lok dan hiasan bilahnya. Matur nuwun dan salam butut ati.